Sebelum memasuki sta- Sebelum memasuki sesi materi, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan selama kegiatan Zoom berlangsung. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, semua peserta wajib on kamera. Yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur raise hand atau di kolom chat. Yang keempat, peserta yang mengikuti workshop bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mohon mengikuti kegiatan dengan tertib hingga acara selesai. Untuk untuk mengawali kegiatan kali ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada Pak Budi untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Kak Iza, kemudian sama teman-teman panitia Lomba MRC 2026, Madrasah Research Competition, Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Ini luar biasa. Pada malam hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan dari Lomba MRC 2026, yaitu workshop online dengan mengambil tema ya, cerdas memilih lomba agar tidak kecewa. Nah, ini memang di semester 2 ini waktunya sangat pendek, efektif hanya 2,5 bulan. Dari 2,5 bulan itu, di semester 2 mengumpul, ya, terkumpul kompetisi-kompetisi utama. Ada opsi, kemudian AMDA MRC, kemarin ada LKTI Dinuswes, kemudian ada KOMI, dan sebagainya. Ada Pemuda Pelopor, ada Naturako. Nah, bagaimana kita bisa lebih siap dalam menyampaikan ataupun dalam mempersiapkan agar hasil kita ini optimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di waktu yang saat ini, seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana waktu-waktu yang sangat krusial. Kenapa dikatakan sebagai waktu yang krusial? Untuk sekolah ada pembukaan SPB atau seleksi siswa baru, ataupun juga ada seleksi mahasiswa baru bagi yang di kampus, sehingga ada sekolah pada bingung, orang tua pada panik, ada galau, ada gopoh kalau dalam bahasa Jawa itu. Gimana ya anak saya ini diterima jalur prestasi atau tidak? Sehingga tidak hanya mengharapkan jalur zonasi, ataupun juga jalur afirmasi, ataupun jalur reguler. Rata-rata orang tua akan mengejar salah satunya jalur prestasi. Nah, jalur prestasi di awal adalah jalur prestasi kompetisi karya ilmiah. Karena tidak banyak yang berkecimpung di dunia karya ilmiah. Dan beberapa tahun ini terkait lomba karya ilmiah itu seperti primadona, seperti perempuan yang sangat cantik, yang untuk segera dipinang. Tapi realitanya banyak kompetisi-kompetisi yang tidak tersertifikasi ataupun tidak layak untuk bisa diikuti. Maka kita akan kupas habis pada kesempatan di sesi pertama ini. Sebelumnya saya terima kasih pada Kak Iza. Baik, saya akan mulai. Yang pertama kita bicara terkait benefit terlebih dahulu. Benefit keuntungan ketika kita mengikuti karya ilmiah. Bagi peserta, finalis, ataupun juara. Ya, karena banyak beberapa lomba yang hanya peserta kemudian langsung juara. Oke, sebenarnya ada dua hal yang menjadi benefit ketika kita mengikuti kompetisi karya ilmiah. Yang pertama adalah competitive advantage, yang kedua adalah value advantage. Apa itu competitive advantage? Adalah jumlah kompetisi, kembali lagi ya, jumlah kompetisi lomba karya ilmiah itu dalam setahun lebih dari 100 lomba. Maka semakin tinggi kompetisinya, maka peluang untuk dapat prestasi juga semakin tinggi. Nah, prestasi ini untuk apa? Prestasi ini akan melahirkan benefit yang kedua. Satu adalah melalui jalur masuk sekolah atau kampus jalur prestasi. Nah, ini yang lagi diburu nih di bulan-bulan ini nih. Bulan Januari, Februari, Maret, sampai nanti Juni di semester ini. Maka banyak orang tua itu yang secara instan untuk bukan lagi membeli karya, bukan lagi membeli karya, tapi juga membeli prestasi. Jangan tergiur dengan kompetisi-kompetisi yang menawarkan istilah internasional, world, ataupun global. Hati-hati, pilah dan pilih. Yang kedua adalah menawarkan beasiswa. Tadi
di video pengantar ada Kak Montes. Kak Montes itu alumni dari Man Sidoarjo, yang mana saat ini diterima di Monash University Australia. Melalui apa? Melalui jalur prestasi karya ilmiah, melalui risetnya. Riset yang mana? Prestasi yang mana? Kemudian dapat beasiswa yang mana? Nah, kita akan kupas di kesempatan malam hari ini. Oke. Kalau kita lihat di sini ada Predator. Apa hubungannya, Pak? Apakah ada film Predator di sini? Tentu tidak. Predator yang saya maksud adalah Predator lomba. Lomba-lomba yang menawarkan secara instan prestasi. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ini. Sebelum saya sampaikan ciri-cirinya, kita perlu lihat circle jebakan Batman. Apa itu circle jebakan Batman? Ada yang pertama institusi, dalam ini sekolah atau kampus. Nah, yang tadi secara instan membeli prestasi. Sekolah butuh KPI, sekolah butuh akreditasi. Begitu juga lah kampus. Nah, ini maka mereka mengizinkan anak didiknya, siswa-siswinya untuk mengikuti lomba seperti itu. Nah, ada juga yang jalur mandiri. Jalur mandiri itu apa? Orang tua yang berinisiasi. Banyak kemarin kami menemui satu siswa itu mengumpulkan 16, 20 sertifikat. Tapi dari satu lembaga yang sama. Setiap bulan mereka mengikuti lomba. Ujungnya apa? Ujungnya mereka ada kekhawatiran untuk tidak masuk jalur prestasi. Maka mereka secara instan untuk membeli prestasi. Nah ini, ya apakah salah, Pak? Apakah salah? Tidak salah secara sepenuhnya, tapi tidak benar secara etika. Nah, ini ya. Yang ketiga adalah siswanya. Siswanya apa? Siswanya sekarang banyak yang secara instan ataupun dalam tanda kutip dipaksa oleh orang tuanya untuk mengikuti lomba. Oke. Nah, memang realita di lapang seperti itu. Nah, inilah perlu awareness dari ini. Ada juga dinas terkait, dinas pendidikan, dinas Kementerian Agama, yang hanya mengacu pada output atau hasil, bukan proses. Dan ini menimbulkan peluang bagi penyelenggara lomba, peluang bagi bimbel-bimbel lembaga yang kurang-kurang kompeten gitu ya, dengan jual beli karya, bahkan jual beli prestasi. Sekarang kita lihat ya, di bulan ini aja ada 4-5 lomba karya ilmiah, ya berabel karya ilmiah, tapi ya tidak karya ilmiah. Terus bagaimana ciri-cirinya? Perlu kita kenali ciri-ciri lomba predator atau predator lomba. Yang pertama, menawarkan prestasi semu. Wah, kita kelihatannya dapat prestasi ya, dapat medali emas gitu. Secara orang awam, dikiranya medali emas itu otomatis juara satu. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? 1,90 peserta 100, yang dapat emas 90. Nah, ini belum tentu. Oke. Yang kedua, lombanya kurang kompetitif. Nah, bagaimana cara cirinya kurang kompetitif itu? Masa medali emas lebih banyak daripada medali perak atau medali perunggu? Bahkan tidak ada medali perunggunya. Tentunya dengan konsekuensi membayar lebih mahal. Ini. Apakah salah, Pak, untuk mengikuti lomba itu? Tidak salah. Sekali lagi tidak salah, tapi kurang tepat. Ya. Nah, barang siapa yang punya uang, dia yang punya kuasa. Akhirnya terjadi terjadi hukum rimba seperti itu. Ya, ciri yang ketiga apa? Terjadi duplikasi karya. Karya yang sama diikutkan di berbagai lomba yang sama, di penyelenggara yang sama. Mereka tidak memiliki database. Ya, sehingga di lomba A karyanya ini dapat emas. Kemudian diikutkan di bulan berikutnya lomba Y dapat emas, diikutkan lomba X dapat emas, tapi karyanya sama. Karena apa? Mereka tidak peduli. Ini karya yang baru, ada improvement, karya yang diambil dari karena mereka tidak punya sekali lagi sense terhadap ilmiah itu. Selanjutnya follow up yang tidak jelas. Follow up-nya apa? Lomba dengan bayar mahal tapi hadiahnya kurang dari biaya pendaftaran. Ini kan lucu. Ya, ini udah bayarnya 3 juta, 5 juta, 10 juta, 9 juta, bahkan 15 juta. Tapi hadiahnya cuma berapa? 1,5 juta. Nah ini kan ya nggak sebanding. Ya.
Ya, selanjutnya adalah tidak memiliki karakteristik lomba. Antara lomba yang satu dengan lomba yang lain, namanya lombanya beda. Apakah itu tingkat kota, tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat ASEAN, itu namanya beda, tapi model penilaiannya, jurinya sama, pemenangnya sama. Ya, ini hati-hati. Inilah ciri-ciri ya. Masih banyak ciri-ciri predator lomba yang lain, tapi yang paling utama adalah ini. Satu, menawarkan prestasi semu. Yang kedua, kurang kompetitif lombanya. Ketiga, terjadi duplikasi karya. Yang keempat, kurang jelas dalam hal follow up lombanya, mau dibawa kemana. Selanjutnya adalah tidak memiliki karakter lomba. Nah, karakter lomba itu kayak apa? Kewirausahaan berarti outputnya apa? Cara penilaiannya apa? Berbeda dengan lomba yang dia berbasis penelitian. Berbeda dengan lomba yang berbasis inovasi teknologi. Seperti itu. Nah, maka workshop online ini cerdas memilih lomba. Nah, cerdas itu apa? Apa yang ada yang tahu? Cerdas itu. Cerdas bukanlah arti dari cepat reaksi dan salah, ya. Cerdas adalah bagaimana kita bisa menyikapi, memilah dan memilih lomba yang tepat agar memang kamu memang menjadi juara sejati, bukan menjadi juara-juara semu. Seperti itu. Yang kalau yang sudah terlanjur bagaimana, Pak? Itu menjadi pelajaran, tidak ada yang sia-sia. Ini jadi batu loncatan kalian untuk yang lebih lomba yang lebih kompetitif. Oke. Nah, ini kalau kita bicara terkait lomba berdasarkan tingkat kompetisinya itu ada dua. Ada yang modelnya full competition, ada yang menang, ada yang kalah. Tidak semua peserta dapat medali, ya tidak semua peserta dapat finalis, tidak semua finalis itu dapat medali atau juara. Berbeda yang all get medal. All get medal itu gimana, Pak? Semua yang daftar masuk final mau dapat medali. Tapi hati-hati, di sini hati-hati. Jangan tergiur mudahnya. Secara instan kalian ikut lomba langsung otomatis dapat emas. Pokoknya bayar lebih mahal, berangkat ya offline dapat emas. Paling elek dapat perak karena perunggunya nggak ada. Ini hati-hati ya, hati-hati. Jangan jangan sampai terjebak jebakan Batman tadi. Lanjutnya, oke, kemudian ada bidang lomba karya ilmiah untuk pelajar sama siswa. Tidaknya semua orang itu punya passionnya sendiri-sendiri. Ada yang suka terhadap penelitian. Ada fasilitasnya opsi, OMI, Nalatiko, MRC, Pus Air, konservasi, dan masih banyak lagi. LKTI yang diadakan oleh kampus atau sekolah, silakan. Ada juga yang modelnya dia suka kewirausahaan. Pasti berbeda karakteristiknya. Ya, sebagai contoh, fiksi, ya. Kemudian ada BMC, UI, UNER, kampus masih banyak lagi. Ada juga yang suka terhadap teknologi. Ya, ada KOMI dari IC Universitas Indonesia. Nah, ini yang masih berlangsung. Itu tinggi nilainya. Ada juga yang SFT, ya. SFT, apa itu SFT? Samsung So for Tomorrow yang berbasis pada AI. Ada lagi Junior Einstein yang levelnya internasional. Dan masih banyak lagi. Hanya ada tiga, penelitian, kewirausahaan, dan teknologi. Sedangkan untuk jenis lomba karya ilmiah, berdasarkan tulisannya ada esai, ada full paper, ada extended abstract. Seperti lomba MRC ini modelnya adalah extended abstract. Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Ada juga BMC. Apa itu BMC? Business Model Canvas. Ya, bisnis model canvas. Bagaimana kita menyajikan tidak hanya fokus pada produk, tapi bagaimana scale up bisnisnya. Nah, selanjutnya ada pengisian form. Pengisian form ini yang sifatnya lomba-lomba seperti pemuda pelopor, kemudian lomba teknologi tepat guna, kemudian ada SFT itu pengisian form, TLF, Delegation Foundation, dan sebagainya. Oke, kita lihat ini karakteristik lomba karya ilmiah. Kita ambil contoh ya, ini contoh saja, ini contoh aja, bukan mutlak ya. Kita lihat berdasarkan parameternya, tingkat kompetisinya, tadi sudah saya sampaikan, apakah dia full competition atau all grade medal, kemudian jenis karyanya, apakah dia ide dasar, ya, kalau esai ya berarti ide dasar. Kemudian ada juga yang bentuknya melalui proses proposal terlebih dahulu, baru nanti penelitian seperti opsi dan OMI, ataupun lomba yang lainnya. Kemudian ada juga lomba MRC. Pak, MRC ini gimana?
dia setelah penelitian. Jadi MRC ini setelah penelitian, baik itu penelitian dalam kajian studi literasi atau penelitian eksperimental, tergantung dari bidangnya. Ada juga yang berdasarkan jenis penulisan. Nah, ini kalau penelitiannya kan ada sebelum penelitian, ada yang setelah penelitian. Oke, bagaimana tips dan trik untuk menghindari predator lomba? Ini yang paling penting, ini tadi saya sampaikan. Yang pertama, lihat dulu penyelenggaranya terkait legalitasnya. Dia tercatat atau enggak? Karena seksinya atau tergiurnya peserta lomba karya ilmiah, bahkan lembaga yang bukan domainnya, bukan bidang penyelenggara lomba riset itu bermain. Sebagai contoh, ya, lembaga travel. Lembaga travel sekarang bermain mereka. Oh, ada lomba Pak di Cina, Korea sama Jepang. Ini kan biasanya orang-orang orang Gen Z itu kan suka Korea, ya kan Jepang gitu. Dengan apa? Ikut Pak lomba ini gitu. Ke sana. Lombanya sehari, jalan-jalannya seminggu. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati perhatikan legalitasnya atau lebih spesifik KBLI-nya mereka itu apa. Lanjutnya terkurasi oleh Puspresnas. Baik itu lombanya atau penyelenggara lombanya. Jangan sampai tidak. Gitu. Tapi juga hati-hati juga, meskipun sudah terkurasi oleh Puspresnas, ada bintangnya. Bintang ini menentukan kualitas. Tapi ada juga lembaga yang mengakali. Lomba yang semua dapat medali emas, hampir 90%. Tapi ya otomatis kalau kamu dapat emas ya bayarnya mahal. 3 juta, 5 juta, bahkan sekarang lebih. Ya, kayak contoh seperti itu. Yang kedua, cari lomba yang kompetitif. Meskipun dia lomba all get medal ya. Meskipun dia lomba all get medal, tentunya menggunakan sistem piramid. Apa itu sistem piramid? Emasnya lebih sedikit daripada perak. Peraknya lebih sedikit daripada perunggu. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Kalau emasnya itu lebih banyak ya daripada peraknya, perunggunya nggak ada, dipastikan itu lombanya nggak jelas. Gitu. Meskipun pesertanya banyak, ya pesertanya banyak kan mereka nggak tahu kalau lomba itu termasuk predator lomba. Hati-hati loh untuk yang mau daftar ke kampus, banyak kampus yang sudah memblacklist lembaga-lembaga predator ini. Oke, seperti itu. Lanjutnya apa? Ada database karya. Kalau terjadi, jangankan lomba yang diselenggarakan oleh pihak swasta, lomba yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu kecolongan. Di tahun kemarin ya, 15 dari 25 karya anak SMP itu sudah pernah dilombakan, bahkan memenangkan di lomba sejenis. Ketika ditanya improve-nya apa, nggak ada. Nah, ini masih kecolongan. Karena apa? Banyak penyelenggara lomba tidak menggunakan database. Duh, Pak, kan ada, kita bisa cek Turnitin, cek keaslian karya, atau cek ada surat pernyataan keaslian atau originalitas karya yang dikeluarkan oleh sekolah. Itu tidak menjamin. Masa sekolah bisa menjamin originalitasnya? Ya, tentu tidak. Itu. Jadi, penting bagi penyelenggara lomba, utamanya MRC ini juga punya database ya. Nanti dicek, jangan sampai pemenangnya ini bermasalah di kemudian hari. Lanjut, untuk follow up-nya itu jelas. Follow up-nya apa? Apakah dapat beasiswa, apakah dapat penelitian bersama, apakah nanti bisa dikirim ke international conference, seperti itu, ataupun bisa digunakan untuk jalur masuk ke perguruan tinggi. Nah, terakhir, lombanya tentunya berkarakter. Kalau lombanya fokusnya ke penelitian, maka lebih ditekankan pada metode sama hasil penelitiannya. Kalau untuk inovasi, berarti produk atau prototype. Kalau untuk IPS, ya, IPS ini bagaimana Pak? Kalau kewirausahaan itu apa Pak? Fokusnya adalah profit, kontinuitas, sama aspek legalitas. Nah, ini masing-masing punya karakternya. Jangan sampai lomba kewirausahaan kok isinya data lab semua. Data lab itu merupakan bagian, ya kan ada produk, price, promotion, and place. Nah, istilahnya seperti itu. Ya, hati-hati lomba-lomba yang embel-embelnya internasional, bahkan pesertanya nggak ada internasionalnya. Hati-hati ya. Oke, bahkan kemarin ada 4.500 peserta gitu kan. Itu hati-hati. Oke. Nah, ini
MRC, alhamdulillah salah satunya lomba ini continue dilaksanakan, ya, mulai tahun 2021 pada saat pandemi COVID itu masih berlangsung sampai 2026. Insya Allah, meskipun ya sekali lagi, meskipun MRC ini belum terkurasi oleh Puspresnas, tapi tahun ini insya Allah akan dikurasi oleh Puspresnas. Dan bahkan salah satu jurinya adalah kurator Puspresnas dan beliau sangat mendukung lomba MRC 2026. Ada juga ini sebagai contoh Kosmi itu ya. Kosmi ini adalah lomba yang diselenggarakan oleh AICI ya, dilombakan oleh AICI yang bekerja sama juga dengan kami itu dalam hal promosinya untuk bidang robotik atau bidang teknologi. Silahkan nanti kalian bisa lihat lebih lanjut. Ada juga nanti di semester depan. Nah, ini lomba diselenggarakan oleh PT RCA Nalatiko. Alhamdulillah sudah terkurasi Puspresnas di tahun 2004 dan tahun 2025 on progress untuk verifikasi kurasi Puspresnas. Ada Naturako di semester ini yang modelnya esai. Nah, itu aja pada kesempatan hari ini terkait sesi pertama untuk cerdas memilih lomba agar tidak kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My research, my adventure. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi atas materi yang sudah disampaikan. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskannya langsung pada kolom chat. Kalau Kak Iza, sudah pernah ikut lomba, Kak Iza? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, sambil nunggu ya. Ya. Lagi ini kan kadang malu-malu adik-adik ini. Atau moderator ada yang mau ditanyakan terkait materi saya? Agak sedikit provokatif ya, tapi ini realita, gitu kan. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Karena gini Kak, saya itu agak menyikapi kondisi saat ini ya, agak sedih gitu. Tapi kalau sedih aja kan tanpa ada usaha untuk merubah kan ya percuma. Nah, ini. Kemarin Iya. tahun kemarin itu ada siswa ya kan dia juara paralel di sekolahnya, ketua organisasi, cara kepemimpinannya juga oke. Yang ketiga pernah juara lomba nasional juga. Oke, itu ada pertanyaan dari SMA 5 Malang. Wow. Oke, monggo, Moderator. Itu tidak diterima di salah satu sekolah favorit. Yang diterima adalah anak yang hanya punya sertifikat satu internasional, sertifikat internasional, nggak jelas tingkat akademiknya, meskipun dari sekolah yang sama ya. Kemudian juga kualitas organisasinya juga nggak ada, tapi diterima. Nah, ini kan yang rugi siapa? Yang rugi sekolah penerimanya. Dan itu kasihan. Ya, saya juga ini. Ya, semoga dengan ini. Oke, saya langsung jawab ya. Ini dari Gavin. Oke, izin bertanya Pak, untuk pengumpulan karya itu filenya Word atau PDF? Nah, nanti bisa ditanyakan panitia di sesi kedua. Biasanya lomba lebih aman disimpan dalam bentuk PDF, Kak Gavin. Kenapa? Agar tidak berubah struktur tulisannya. Download panduan MRC, ini sudah ada di di ini ya di UTAS itu di webnya. Dan kedua dari Bu Sylvia, kalau untuk yang belum pernah ikut lomba, mana yang lebih baik Pak, lomba sen atau kewirausahaan? Kembali lagi kami sarankan ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini dari Bogor ya. Tahu Regina Pacis, Kak Iza, sekolah mana? Di Alma mana? maternya Pak Purbaya. Oh, Wah, salah satu luar biasa, sekolah yang luar biasa. Semoga bisa ketemu. Hey, ini semoga bisa ikut juga ya di lomba MRC. Yang pertama, Ibu, saya kembalikan lagi ke karakter siswanya. Kita tidak memaksa. Ada passion anak itu yang suka ke penelitian, ada passion anak yang suka ke teknologi, ada passion anak yang suka kewirausahaan. Tinggal kita dioptimalkan di mana, lomba-lomba mana, kita arahkan seperti apa, karakter lombanya seperti apa.
Kalau untuk lomba di semester 2 ini, ya, meskipun saya tidak dibayar sama opsi ya, nggak apa-apa saya sampaikan aja. Di semester 2 ini, lomba yang sifatnya wajib, wajib itu adalah opsi. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Meskipun opsi jauh dari ideal. Yang menang itu aja. Karyanya kadang tidak sesuai dengan kapasitas siswa, ya. Tapi ya tetap jangan sampai diboykot. Kenapa? Itu adalah dana kalian. Lombanya gratis. Ataupun juga lomba yang tertarik ke bidang teknologi. Tadi bisa robotik, ada IG, kemudian ada SFT, Samsung Support Tomorrow untuk yang suka AI, ya. Pemenang beberapa tahun ini yang kami bimbing baik tingkat mahasiswa maupun siswa. Yang kewirausahaan ada fiksi, ya. Fiksi ini antara bulan Juni, Juli, Agustus ini agak mepet gitu. Waktu-waktu yang sangat riskan. Maka timing itu sangat penting. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Bu Regina. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada juga, Pak, saya Rifka dari Kudus. Kalau Junior Instinct itu hasil penelitian atau tidak, Pak? Apakah mengumpulkan hanya untuk abstrak saja atau dengan makalah? Baik, terima kasih. Rifka ini dari Kudus. Salah satu ini ya, ini asal kelahiran saya di Kudus. Kemarin kita juga adakan roadshow di Kudus, di beberapa sekolah, dan di UMK. Untuk Junior Instinct ini sendiri ada tahapannya. Tahap pertama itu penulisan abstrak. Nah, abstrak yang dikumpulkan 31 Januari. Insya Allah nanti teman-teman, kalau nggak salah besok, ya besok bersama Kak Ilham, ya Kak Ilham dari CEO PT Riset Juara, beliau ahli di bidang AI, kemudian juga punya perusahaan dulu yang berbasis AI dan pernah memenangkan kompetisi di Amerika juga, itu akan mendampingi, akan melatih gitu. Teman-teman yang ada di sini juga boleh, monggo yang tertarik bidang AI, Bu Bu Sylvia kalau punya siswa-siswinya yang tertarik AI atau teknologi bisa nanti kontak Mas Ilham. Kemudian ada juga Zurafa dari Mansidoarjo. Wah, ini dari sekolah sendiri ya. Ini pertanyaannya untuk lomba kewirausahaan apakah perlu membuat prototipe produk hanya meneliti potensi produk tersebut? Oke. Ingat Kak, kalau untuk kewirausahaan fokusnya adalah pada 3 hal. Yang pertama, fokus pada profit. Yang kedua, fokus pada legalitas. Nah, legalitas ini apa? Legalitas itu adalah uji lab. Kalau memang ada uji labnya, kalau untuk ada produknya ya bikin prototipenya sampai ke packagingnya jika perlu. Yang ketiga adalah aspek kontinuitas. Kontinuitas. Kontinuitas itu apa? Hubungannya dengan supply and demand. Supply ada ketersediaan bahan baku sama analisa market, analisa pasar. Baik itu market size atau market share. Oke, contoh, 7 dari 10 orang menggunakan sampo X. Nah, 7 ini adalah market share-nya, 10 adalah market size atau peluang pasar yang bisa dimasuki. Seperti itu. Terima kasih. Wah, pertanyaannya banyak ya. Ini Ini Farhan, Kak Budi Raffi. ada yang raise hand sudahan. Oh, ada yang resign. Oke, Ya, oke. Hisham, Oh, Kak Isam dari mana? dipersilakan. Oke, Kak Isam. Ya, bentar Eh, ya, kita lihat. baik, apakah kedengaran suara saya, Pak? Oh, kedengaran sangat jelas, Kak Isam. Baik, perkenalkan saya Hisham dari SMA Wadas Taman. Sini saya izin bertanya, jika kita mengikuti semisal lomba yang diadakan oleh pemerintah seperti opsi, jika kita mengetahui ada pemenang yang kurang ideal, itu bagaimana sikap yang harus kita terapkan, Mbak? Oke. Baik, terima kasih Mas Hisam. Tahun lalu sudah pernah ikut opsi? Sudah, Pak. Oh, sudah. Menang? Eh, Menang atau enggak? tidak langsung final, Pak. Oh, udah lolos final. Iya, Kak. Memang kadang kita itu ada rasa trauma tersendiri ya. Jangankan Kak Isam. Anak saya sendiri aja nggak keterima nasional itu lah. Ada anak saya sendiri, anak bimbingan itu nggak keterima di nasional. Gitu. Padahal dia penelitian, benar-benar. Bahkan mengorbankan waktu, biaya, dan sesuai kapasitas. Sekali lagi, sesuai kapasitas. Padahal kalau kita lihat karya yang lolos di opsi, mohon maaf ya, saya tahun kemarin membina opsi lolos dan dapat medali emas. Sesuai, sampaikan. Penelitianmu harus sesuai dengan kapasitasmu. Kapasitas apa? Disesuaikan dengan pelajaran yang kamu dapatkan.
Kalau anak SMP, ya bicara terkait anak SMP. Kalau IPA, sebagai contoh biologi ya, IPA, kalau biologi kan SMA. Hubungannya dengan ekosistem, populasi, kan gitu. Rantai makanan, itu monggo, silahkan. Tapi kalau anak SMP bicara terkait penelitian kanker payudara, terinduksi ROS, ini penelitian anak SMP atau S3? Ada juga yang penelitian terkait antioksidan. No, antioksidan nefroprotektor terinduksi gentamisin. Wow, penelitian yang sangat luar biasa mahal. Saya tanya berapa? 50 Pak, 50 juta. Apakah mampu untuk anak SMP? Nah, atau ini penelitian dari orang tuanya yang kerja di lembaga riset. Nah, gitu, contoh seperti itu. Tapi alhamdulillah tahun kemarin sempat kami sampaikan baik itu secara ya tentunya dengan cara-cara yang legal ya. Kita sampaikan ke dewan juri, kita sampaikan ini loh karya ini sudah pernah menang, karya ini loh meskipun tidak ideal. Sekali lagi tidak ideal. Harusnya kan dicoret. Tapi kalau dicoret yang malu kan panitia. Kan gitu. Yang malu panitia. Tapi minimal ada perjuangan, awalnya dapat emas, kemudian dapat perak atau turun dari perunggu ataupun nggak menang. Ada juga yang kemarin memang dia karyanya memang benar-benar cuma pada saat presentasi mereka itu kurang gitu. Bahkan di kemarin di lomba opsi 2025 saya lihat satu karya itu plek ketiplek tiplek bukan 11 12 tapi 13 itu sama persis. Sama persis bimbingannya teman saya. Itu ternyata dia mengakui bahwa karyanya memang terinspirasi dari karya tersebut. Bukan lagi terinspirasi, dia memang comot, copy paste, copy paste. Nah, akhirnya itu dicoret. Ada juga karya yang tidak sesuai dengan kapasitas daerahnya. Ya, kalau juri juri opsi itu kan menyampaikan bahwa apa? Penelitian yang akan peluang lolos di final adalah penelitian yang itu ada di sekitar kalian, masalah maupun potensi ada di sekitar kalian. Pertanyaan saya adalah, ada satu karya, dia ambil penelitian terkait bahan bakar dari pelepah kurma. Pelepah kurma. Pertanyaan saya sederhana, kurma pelepah kurma kamu dapatkan dari mana? Saya bilang, oh dari Kediri, dari ini. Rumahmu mana? Surabaya, Pak. Penelitiannya di mana? Di Malang. Ini kan dia, kamu kelas berapa? Kelas 8. Ini kan dia aneh gitu loh. Nah, ataupun juga kemarin saya menemukan lagi anak SMA penelitian terkait pupuk. Tahu substratnya dari apa? Substratnya dari lumpur lapindo. Tidak masalah. Tapi apa? Darinya adalah sekolah Jawa Barat. Ya. Ini kan gimana ya? Itu kadang saya itu nelongso. Tapi balik lagi, kita tetap berjuang. Kita sampaikan dengan cara-cara yang mengedepankan etika tentunya. Kita sampaikan bahwa karya seperti ini database masih meskipun ada satu dua juri yang membawa itu kan terindikasi menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, ini biar nggak diprotes itu ya. Oke, ya contoh seperti itu. Wah ini pertanyaan banyak ya. Masih ada waktu Kak Iza? Barangkali saya selesaikan ini dulu ya, Jay ya. Izin Pak Budi untuk lomba karya ilmiah berbentuk full paper, apakah betul harus melakukan penelitian? Kalau hanya Oke, balik lagi disesuaikan dengan lombanya. Apakah IPA, IPS? Lombanya dia mintanya apa? Tentunya lomba yang berbasis penelitian itu jauh lebih bagus atau lebih peluang untuk menang lebih tinggi daripada yang studi literatur. Seperti itu. Kemudian ada Gilang Ramadan dari SMP Negeri 9 Malang. Oke. Untuk informasi lomba MRC apa ada Pak? Oke, ada nanti setelah ini akan diumumkan. Barangkali bisa di-share ya Kak Iza sama panitia. Ya, Izin bertanya Pak Budi. SMA 1 Welahan. Wow, Welahan Jepara. Ini dari Jawa Tengah. Jika melakukan riset yang di mana tema teknologi, uji sistem teknologi yang dilakukan kira-kira apa aja? Disesuaikan. Katakan di pertanian terpadu. Pertanian terpadu. Bagaimana efektivitasnya? Bagaimana berapa watt ya, berapa arus yang digunakan, kemudian efektivitas, efisiensi. Yang paling penting untuk teknologi komparasi bandingkan dengan karya sebelumnya. Bagi contoh, handphone A dengan handphone B.
ada dilihat dari segi teknisnya, keunggulannya dari segi kameranya kah, layarnya kah, baterainya kah, atau dilihat dari segi harganya, atau dilihat dari segi ergonomisnya terkait UI, UX, user interface, user experience. Nah, itu kan sangat berpengaruh. Terakhir adalah aspek lingkungan. Nah, oke, jadi itu komparasi. Ini ada satu lagi Kak Iza, ada Resen, Denu, Ya, Pak. silahkan. Oke, masih ada berapa menit lagi Kak? Pak Budi, izin, Yeay, ya, oke. saya kan lagi mau penelitian tentang pupuk organik cair gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. saya ingin tahu tentang kandungan dari pupuk organik cair. Saya ingin melakukan uji kandungannya. Saya bingung untuk uji kandungannya di mana ya Pak ya? Oke, terima kasih Mas Denu. Mas Denu dari mana? Kota mana? Manam, Oh, Kota pertama Malang. Di SMP, SMA. Kalau kelihatan sih wajahnya SMA ya. SMA mana? SMA 6. Oh, SMA 6. Oke. Kalau untuk uji lab, oh, Malang kan kota pendidikan, Mas. Banyak kampus gitu kan. Bisa kamu kerjasama dengan lab-lab terkait. Bisa di Brawijaya, kemudian bisa di Unisma, lab-lab yang memiliki lab ini ya, pertanian. Itu atau perusahaan. Kalau memang bahannya itu umum, ya kalian bisa kajian literasi saja boleh kok. Ya disesuaikan dengan standar. Standarnya apa? Standarnya nasional Indonesia. Seperti itu. Wow. Ini ada juga yang lakukan nonton bareng. Oke, gitu ya. Ya, Denu, saya rasa Malang banyak kok lab-lab yang memfasilitasi, tapi ya disesuaikan dengan labnya ya. Jangan sampai kemarin, saya kemarin itu ngejuri lomba nasional, dia melakukan penelitian terkait kosmetik, tapi labnya yang digunakan adalah lab pangan. Nah, ini kan ya meskipun bisa Pak, meskipun ada gitu kan. Cuma kok kurang tepat ya. Kan biasanya kosmetik itu arahannya lebih dekatnya ke farmasi. Nah, meskipun ada fakultas Anafarma, gitu. Ada jurusan Anafarma, analisis farmasi dan makanan. Tapi biasanya dipisah tuh, nggak boleh kosmetik nanti sama makanan tuh. Gitu tuh seperti itu. Oke, tadi ada satu lagi ya, barangkali satu aja. Kemudian kita bisa lanjut untuk sesi berikutnya, Kak Iza. Ada yang tadi resen, ada yang nonton bersama itu tadi. Itu ada yang bertanya lagi, Pak, di kolom Oke. chat. Oh, di kolom chat Ya. dulu. Oke. Muhammad Rizal, Islam. Wow, Bone, luar biasa. Tahu Bone? Bone itu adalah Sulawesi Selatan. Semoga bisa ikut di MRC. Ini pertanyaan saya, Pak, bagaimana sih tips dan trik bisa lolos lomba esai atau KTI, Pak? Oke. Cara umum itu ada tiga. Tiga itu apa? Satu, ide yang tepat, ide bagus banyak, tapi ide tepatlah yang menang. Nah, barangkali nanti kita bisa kamu ikut ya untuk workshop-workshop, baik itu online maupun offline. Kalau jauh ya online saja. Itu ada teman-teman dari PT RCA Riset Juara itu menyelenggarakan workshop di bulan puasa sebagai persiapan opsi dan beberapa lomba-lomba utama. Itu bagaimana sih kita buat ide yang tepat? Fokusnya jangan ide, tapi fokusnya pada masalah. Masalah, potensi, kamu komparasi, baru ide. Ide itu nomor keempat. Nah, sehingga mendapatkan ide yang tepat. Yang kedua adalah penuangannya dalam bentuk tulisan dan penelitian. Kalau untuk tulisan ini macam-macam. Ada tadi sebutkan esai, proposal, abstrak, makalah, wallpaper, BMC. Itu punya karakternya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah komunikasi. Ini perlu diperhatikan. Good idea is good thing. Creation can make someone become something, but communication is everything. Nah, ini saya diketawain sama istri saya itu. Kalau saya pakai bahasa Inggris itu ketawa dia. Nah, biasanya pakai Inggris Timur. Saya ulangi, good idea is good thing. Creation can make someone become something, but communication is everything. Itu salah satu kuncinya Kak ya. Nanti kita akan belajar bersama, bisa ikut kelasnya, itu baik yang free maupun berbayar, berinvestasi. Seperti itu. Jangan terbiasa gratis, 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 ternyata bayar. Oke. Terakhir, ini Pak, lomba MRC ini khusus sekolah di bawah naungan Kemenak kah? Ya, ini tidak. Jadi umum ya Kak ya. Ada SMP, MTS, SMA, MA. Pak harus, mohon maaf, harus Muslim Pak? Bukan. Ya, boleh. Ya, boleh. Dari tadi Regina Pacis, Petra, Dempo, Koryesu, Santo Yusuf, ya kan? Semua bahkan yang
yang tidak beragama boleh aja gitu loh. Yang kita nilai adalah karyanya, bukan asal mananya. Itu. Oke, gitu. Ntar kita simpan dulu ya. Kita bisa lanjut, Kak. Monggo saya kembalikan ke Kak Iza. Baik, Pak. Oke. Baik, sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Sebelum acara kita tutup, izinkan saya menyampaikan informasi singkat mengenai lomba yang dapat diikuti oleh teman-teman sekalian, yaitu MRC atau Mazda Research Competition, yang timelinenya akan saya bacakan, yaitu di tanggal 5 Februari 2026 itu adalah deadline pendaftaran dan pengumpulan extended abstract. Lalu di tanggal 6 Februari 2026 adalah pengumuman finalis 25 tim terbaik dari masing-masing kategori. Dan yang terakhir 8 Februari 2026 itu adalah D-Day at Open Booth, presentasi finalis, workshop, dan pengumuman juara. Pesertanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu siswa atau pelajar tingkat SMP MTS dan SMA SMK MA se-Indonesia. Benefit yang kalian dapatkan adalah golden ticket, medali, sertifikat, dan voucher hadiah senilai jutaan rupiah. Kami sangat mendorong teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai wadah pengembangan diri dan peningkatan prestasi. Informasi lebih lengkap akan kami sampaikan melalui grup chat peserta atau bisa kalian lihat di akun Instagram @mazdariset. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas ilmu yang telah dibagikan serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semoga workshop ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal dalam meraih prestasi yang lebih gemilang. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apakah Pak Budi ada tambahan? Oke, baik Kak. Ini saya coba akan sampaikan ya MRC. Ini kita Baik, bagi Pak. 2 sesi kok langsung ditutup. Oh, iya, Pak. Ya, oke. Ini perlu saya sampaikan. Pentingnya teman-teman mengikuti MRC. Nah, MRC itu apa sih? MRC ini adalah Mazda Research Competition. Ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Berarti ini udah konsisten, ya. Meskipun levelnya nasional, ya, tapi tidak kalah dengan lomba yang levelnya internasional yang tadi saya sebutkan. Ingat, ini adalah proses, bukan output saja, bukan hanya hasil. Kalau hanya dapat medali, beli aja di pasar medali itu ada itu di Malang itu kan, ada toko guru, beli aja medali itu sama sertifikat di pasar pramuka kan, itu kan bisa. Tapi kembali lagi kita pentingkan adalah proses seperti itu. Kemudian tadi disampaikan terkait benefit yang didapatkan dari teman-teman itu apa? Ini yang paling penting. Di dalam lomba tidak hanya mengejar hadiah, medali, sertifikat. Untuk lomba MRC tahun 2026 ini kolaborasi antara MRC yaitu Kirman Sidoarjo bersama dengan PT RJA sebagai support lombanya dan ada beberapa pihak sponsor ya. Salah satu benefitnya tadi disampaikan oleh Kak Iza untuk kategori SMP, pemenang kategori SMP nantinya dapat kesempatan golden ticket untuk bisa masuk di Man Sidoarjo. Ini tanpa seleksi ya, seleksi administrasi sudah masuk, tinggal nanti pemberkasan dan sebagainya. Untuk kategori SMA, masa kita masuk ke MAN, Pak? Ya enggak. Kalau untuk SMA nanti hadiahnya adalah top 20, ya, top 20 untuk mendapatkan fully funded yang akan dikirim ke International Conference Singapura. Kolaborasi antara Yusof Ishak Institute dan NUS, National University of Singapore. Oke, pemenangnya nanti akan dibiayai senilai berapa? Senilai 10 juta. Itu. Satu tim, Pak. Ya, nanti ada satu yang akan dikirimkan. Apakah tim, apakah perorangan. Yang kedua, juga ada medali tentunya, kemudian sertifikat. Lanjutnya ada piala bergilir. Ada piala bergilir, terakhir ada hadiah. Nah, tadi disebutkan hadiahnya jutaan rupiah. Seperti itu. Selain ada voucher, ada tadi beberapa produk sponsor seperti Safire, kemudian dari merchandise PT RJA dan sebagainya dan sebagainya. Untuk kategorinya tadi ya, ini ada
batas ya. Kalau lebih gimana Pak? Kita akan buka ya. Dibuka tidak hanya SMP 40, SMA 60, bisa lebih. Ya, bisa lebih. Dari itu silahkan, tapi seleksi untuk lomba MRC sendiri ini ada 3 tahap. Kenapa 3 tahap? Kenapa 3 tahap? Karena ini mengacu pada kurasi Puspresnas, yang mana 3 tahap ini akan mendapatkan bintang yang sangat tinggi. Tahap pertama adalah tahap pendaftaran, silakan dibuka secara umum, baik itu sekolah negeri, swasta, ya, yang berbasis madrasah ataupun berbasis sekolah umum, silakan. Jadi boleh terbuka, ya. Tahap kedua adalah finalis. Finalisnya berapa? Finalisnya 50. Diambil 50 finalis. Yang final 50 finalis ini akan diundang untuk melakukan pameran, ya, melakukan pameran di Man Sidoarjo. Pak, kalau jauh gimana Pak? Kalau dari Bone gimana Pak? Silakan, kalian bisa hadir. Kalau nggak bisa, kalian bisa presentasi online. Tapi barang produknya itu dipamerkan, termasuk X-Banner. Seperti itu. Ya. Ya, selanjutnya dari 50 ini pada hari yang sama, yaitu tanggal 8 Februari, akan dipilih 10 pada jam siang ya, jam 1 akan dipilih 10 finalis, baik kategori SMP maupun SMA, yang nanti akan presentasi ke juri. Nah, kita menggunakan hybrid, juri online itu dari juri opsi. Dari juri opsi tahun kemarin. Juri opsi tahun 2025 dari kampus Universitas Indonesia. Inisialnya aja deh. Inisialnya adalah Dr. A. Beliau ketua lab di UI. Salah satu penyusun buku sejarah Indonesia. Itu clue-nya ya. Clue-cluenya ya. Nah, juri satunya lagi adalah rahasia. Nanti akan ketemu. Oke, dari 10 finalis ini akan didapatkan 4 medali emas, 6 medali perak, 40 medali perunggu. Jadi piramid modelnya. Oh, bukan emasnya 40, peraknya 5, perunggunya 5. Tidak, ya. Jadi lebih kompetitif gitu loh. Nah, yang emas nanti ini akan dikompetisikan lagi untuk dapatkan apa? Best of the best atau grand prize. Sebagai contoh lomba Nalatiko kemarin, ya kan? Ada dapat medali emas, dikompetisikan lagi, juara satunya, juara best of the bestnya, grand prize-nya, itu dapat kesempatan penelitian bersama di Pulau Bawean. Kalau nggak salah, dari sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Ya, bukan sekolah favorit lah, ya, seperti itu. Dia sendiri, ya kan, barangkali ada di sini, itu dia dapat kesempatan untuk penelitian, menerapkan penelitiannya di Pulau Bawean. Saya masih ingat karyanya adalah dia mendeteksi katarak berbasis AI. Loh. Ternyata kenapa kok menang? Satu, semua juri sudah aklamasi dia yang juara. Bagus ini. Yang kedua, hubungannya sesuai dengan penyelenggara lombanya. Karena kemarin di Fakultas Kedokteran, maka preferensi dari juri, kemudian penyelenggara lomba lebih tertarik pada situ. Itu Kak. Masa Fakultas Kedokteran memilih pupuk? Kan enggak. Nah, gini. Tuh, bagi contoh. Ini untuk timeline-nya bisa dilihat di guidebook atau di webnya yang tadi disebutkan. Kategorinya ada simple, IPA, IPS, sama teknologi. Baik penelitian studi literatur ataupun prototyping ataupun uji lab, silahkan. Untuk ketentuannya, ini kriteria penilaian, ada lagi ide yang utama, kemudian penyajian ini apa? Penyajian dalam bentuk tulisan, efektivitas karya, dan sebagainya, sampai ke implementasi. Untuk mekanismenya, seperti ini, nanti kalian presentasi, ya. Ini untuk yang final 10 tim itu. Petunjuk penulisan, berbasis project, ya, atau ini pengisian ya. Mulai dari bagian awal, itu tidak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu banyak-banyak, full paper tidak. Ini modelnya extended abstract yang terdiri dari cover, kemudian latar belakang, include di dalamnya itu tinjauan pustaka, langsung ke metode penelitian, hasil pembahasan,
dan lampiran. Nah, kuncinya adalah logbook itu penting. Untuk apa? Menggambarkan memang benar-benar karyamu, bukan karya orang lain. Tidak serta-merta tiba-tiba ada, tapi melalui proses. Oke. Ini untuk logonya dan sebagainya, bentuknya seperti ini, mulai dari penulisan abstrak, dahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan seterusnya ada di guidebook. Ini untuk explainer, bagi yang, Pak, kalau lolos final kemudian harus ngirim explainer. Gimana? Saya kan jauh, bawanya susah. Ya sudah, kirimkan filenya, panitia akan membantu untuk cetaknya dengan pergantian biaya tertentu, biar kalian tidak susah-susah. Kalau dari Bone itu kan perlu pesawat, ya kena cas atau apa kan pada sama mahal. Akhirnya kirim aja filenya dengan format tertentu, nanti hubungi panitia bisa ini. Oke. Ini untuk biayanya seleksi pendaftaran pertama 50.000 ya. Untuk semuanya cukup murah untuk lomba level nasional yang kompetitif dengan hadiah tadi luar biasa ya. Termasuk voucher lomba Nalatiko, voucher lomba Naturaku dan lomba-lomba yang lainnya. Termasuk nanti kalau yang final bayar lagi 250 untuk pergantian apa konsumsi dan sebagainya. Pendapat medali nanti juga teman-teman juga bisa menggandakan medali secara langsung. Seperti itu tempat ini sekolahnya mewah ya. Mewah ini bukan mepet sawah. Dia di dekat perumahan ya. Kalau saya lihat itu dekatnya perumahan Natura. Bukan Naturaku, bukan ya. Natura di komplek pendidikan di Sidoarjo. Ada SMA 1, ada SMK, ada MTS, ada MAN salah satunya. Ini disponsori oleh Safire Sagumi sebagai support sistemnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke Mbak Iza. Baik, terima kasih Pak Budi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dan kepada Pak Budi atas ilmu yang telah dibagikan dalam workshop kali Ada ini. pertanyaan kah? Masih ada waktu? Iya. Ada pertanyaan? Apakah Ini ada keburu-buru pertanyaan? aja Mbak Iza ini. Gitu. Minggu ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bisa raise hand atau chat di ini kolom Ada? chat. Gavin? Izin bertanya Pak Budi. Oke, ya, Gavin silakan. Jadi untuk yang lolos ke final kan katanya Pak Budi dipilih 10 tim terbaik. Nah, kalau misalnya tidak terpilih di 10 tim itu apakah tidak presentasi, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Kalau yang Siap, tidak Pak. lolos 50 finalis itu tidak presentasi. Ya. Tapi nanti akan dikasih rekomendasi. Ya. Jangan berkecil hati kalau yang nggak lolos ya. Bisa diarahkan untuk lomba yang lain tentu dengan improvement tertentu. Nah, inilah nilai tambah dari lomba MRC adalah bisa kalian tidak hanya menang kalah, tapi ada nilai tambah. Nah, seorang juara itu bukanlah yang mengangkat piala, tapi dia yang dari keterpurukan. Itu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mas Gavin. Ada lagi? Ada yang bertanya Pak di chat. Oke, di kolom chat sebentar saya tutup dulu ya. Oke. Izin Pak, lomba MRC ini. Oke, sudah. Izin Pak, tanya Pak Budi tadi. Oke, 10 tim. Nah, 10 tim tersebut 5 tim SMP, 5 tim SMA. Atau 10 tim SMA. Oke, baik. 5 tim SMP, 5 tim SMA. Jadi 50-50 ya. Otomatis akan dapat medali medali emas, perak, perunggu. Perak, itu aja. Sama perunggu. Sama mendapatkan hadiah tadi yang paling top of the line-nya ada golden ticket masuk di MAN Sidoarjo bagi SMP. Untuk SMA-nya ada fully funded top 20 fully funded di Singapura. Kerjasama antara NUS National University of Singapore. Lomba mana lagi yang menawarkan penghargaan seperti ini? Oke, seperti itu. Pak izin bertanya untuk lomba karya tulis tidak hoax itu bagaimana ya Pak?
Pak izin Pak, lomba karya tulis yang tidak hoak itu bagaimana yang cocok untuk anak SMP? Oke. Ini Alvina. Alvina dari mana ini ya? Maksudnya tidak hoak itu gimana ya? Ini, oh yang tadi, yang predator lomba ya barangkali ya. Ini. Ya kalau yang enggak, ya tadi ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya itu menawarkan kemudahan, biasanya bayarnya mahal, ya kan? Hadiahnya kecil, bayarnya mahal. Kemudian antara lomba satu dengan lomba yang lain itu nggak ada bedanya. Ya, kemudian apalagi Pak? Kamu lihat cek kurasinya seperti apa. Kurasi itu sangat penting. Jangan tergiur setiap bulan itu ada lombanya loh Pak. Bahkan sebulan 2 kali loh Pak. Ya, kami secara etika tidak boleh menyebutkan nama lembaganya ya, karena dan orientasinya hanya bisnis. Nih, hati-hati Kak, masih banyak kok untuk lomba-lomba yang memang berkualitas. Masih banyak kok lomba-lomba yang jangan tergiur embel-embel internasional. Jangan tergiur embel-embel world. Jangan tergiur embel-embelnya adalah ASEAN ataupun dunia, itu jangan. Ya, meskipun levelnya nasional, tapi benar-benar berkualitas. Jurinya berkualitas, pesertanya berkualitas, panitianya juga profesional, sama follow up-nya. Oke, seperti itu. Nanti kita bisa bicara Pak Alvin, nanti bisa chat WA ke nomor saya ataupun ke panitia. Oh ya, kalau mau nomor saya ini 0822 33 55 1758. Tolong tuliskan nama, sekolahnya mana ya, biar bisa saya respon. Kecuali hari Minggu tidak saya balas. Senin sampai Sabtu insya Allah saya balas. Itu. Oke, izin bertanya Pak, untuk lomba MRC ini boleh nggak masukin paper yang belum pernah menang lomba manapun? Oke, boleh. Selama karyanya belum pernah menang lomba, boleh. Itu etikanya boleh. Ya, karena penelitian yang baik adalah penelitian yang berkelanjutan. Ya. Bisa saat ini awalnya untuk esai, itu kan ide dasar. Ide dasar dilanjutkan ke penelitian. Penelitian dilanjutkan ke prototyping. Penelitian prototyping dilanjutkan ke MRC atau ke bisnis model canvas. Itu boleh. Ya itu namanya berkelanjutan. Ada ide dasar, uji lab, penelitian kalau yang sosial, kemudian ada juga yang prototyping, ada juga implementasi skala terbatas atau komersial. Nah, berkelanjutnya seperti itu. Sebagai contoh, ini Kak Hisam. Halo Kak Hisam. Ada Kak Hisam ya? Kak Iya, Hisam Pak. pernah punya karya terkait apa? Saya pernah punya karya terkait apa pendeteksi katarak, terus pendeteksi ikan segar. Wow, banyak ya. Ya, Sebagai contoh ini. Nah, awalnya kan ini suka teknologi ya. Bisa awalnya prototype. Prototype nanti kalau suka dilihat dari sisi kewirausahaannya seperti apa. Nah, itu bisa dimasukkan ke lomba kewirausahaan. Ya. Oke, sip. Makasih Kak Hisam. sama-sama, Oke, Pak. seperti itu. Oke. Ini ada Dwi Statue. Wah, kayak lagu. Statue, statue. Izin bertanya Pak, untuk dari SMA apakah bisa dapat golden ticket Universitas Singapura? Maaf soalnya baru join. Oke Kak, jadi gini. Salah satu kuratornya dan juri dari MRC ini, beliau menyarankan bahwa ketika kita kerjasama dengan Singapura, itu bukan lembaga ecek-ecek ya. Kita kerjasama dengan Yusuf Ishak Institute. Kalau di Indonesia itu seperti BRI-nya ya, BRI-nya Singapura, Badan Risetnya Singapura, kayak gitu ya. Dan NUS, National University of Singapore. Dengan adanya international conference, kalian minimal dilirik. Insya Allah, besok hari Selasa, saya akan audiensi dengan NUS, National University of Singapore, dan Cambridge University untuk bagaimana mewadahi karya-karya atau menyalurkan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh anak-anak negeri ini seperti Montes. Montes itu diterima di Monash University, itu bimbingan kami mulai kelas 10. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, melalui karya ilmiah, alhamdulillah dia lolos. Ada Lintang, ada Roja dari Man Sidoarjo. Oke, contoh seperti itu. Bisa Kak, insya Allah. Ini Dwi Statue dari mana? Nanti bisa konsultasi lebih lanjut. Dan kami juga menyelenggarakan bimbingan persiapan beasiswa, baik itu dalam maupun luar negeri, oleh PT Riset Juara. Oke, masih ada waktu lagi, barangkali?
Kak Iza, 5 menit? Atau sudah ngantuk? Atau ada yang raise hand? Tapi Sudah. alhamdulillah luar biasa yang hadir di sini. Jangan lupa isi daftar hadir ya. Halo? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Izin Kak, juknisnya bisa di-download. Oke, nanti Kak Iza bisa share ya. Barangkali bisa share untuk linknya di UTAS Ya, itu ya. Oke. Nanti akan nanti saya di-share share di di grup grup. ya. Jangan keluar grup karena informasi terbaru ada di sana, termasuk International Conference, MRC, maupun info-info terkait bagaimana kita bikin ide, riset, dan sebagainya. Masih ada waktu, kurang lebih 10 hari dalam pengumpulan karya. Silahkan, lomba yang berkualitas, dengan juri yang berkualitas juga, dengan hadiah atau benefit yang tidak kalah dengan lomba internasional. Oke. Barangkali ada satu lagi pertanyaan, silakan. Ini alhamdulillah ya, ada dari Bogor, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Jawa Tengah. Wah, banyak ini. Oke, nggak ada. Ini sudah jam 8. Ya, baik Pak. Karena Oke, saya waktunya kembalikan gini. Baik, terima kasih. sudah habis, saya akan menutup workshop kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semua yang telah hadir pada workshop kali ini dan terima kasih juga kepada Pak Budi atas materinya hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iza. Barangkali bisa foto ya, foto bareng untuk ini layar. Iya, Pak. Oke, Ya, Pak. satu. Ini ada Arwa sama Yasmin. Wah, ada foto ini ya, dan nonton bersama ternyata. Ada Kak Mada. Kak Mada terima di Harvard ini. Luar biasa ya Kak Mada ini. Ada Rara kemarin dapat emas ya sama Yasmin yang penelitian juga di Bawean. Sampai ketemu nanti di Bawean untuk penelitian selanjutnya. Ada Zurafa juga, ada Aziz. Oke. Makasih dari Bone, terima kasih. Salam untuk Bapak Ibu gurunya, semoga sukses. Baik, saya mohon undur diri ya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di final MRC 2026. Jangan lupa terakhir pengumpulan tanggal 5 Februari. Masih ada waktu. Oke. My research, my venture. Jadikan penelitianmu menjadi petualanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam.